Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika Baginda Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas akan memberontak kerajaan. Ia telah bersekongkol dengan kerajaan lain untuk mewujudkan keinginannya. Kabar tersebut Baginda Raja dapatkan dari salah satu menterinya yang tidak suka dengan Abu Nawas. "Ini tuduhan serius, kau tidak boleh gegabah. Apa buktinya?" tanya Baginda Raja kepada sang menteri. "Ampun Paduka yang mulia, tapi saya melihat mata-mata dari kerajaan lain sering datang ke rumah Abu Nawas," jawab sang menteri. Maka untuk membuktikannya, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintai rumah Abu Nawas. Dan ternyata apa yang dilaporkan sang menteri benar adanya. Si pengawal melihat ada tamu asing datang ke rumah Abu Nawas. Setelah diamat-amati, tamu tersebut merupakan mata-mata dari kerajaan lain. Si pengawal pun langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Kurang ajar, dia telah berani mengkhianati negerinya sendiri," kata Baginda Raja geram. Tanpa membuang-buang waktu, beberapa prajurit istana diperintahkan menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Singkat cerita, dibawalah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kenapa para prajurit menangkapku dengan kasar? Apa salah saya?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Kau telah berani mengkhianati aku dan mengkhianati seluruh rakyat di negeri ini," jawab Baginda Raja. "Mengkhianati? Maksud Paduka apa?" tanya Abu Nawas kebingungan. "Tak usah berpura-pura Abu Nawas, kau bersekongkol dengan mata-mata kerajaan lain untuk berencana memberontak kerajaan. Dengan ketenaranmu di negeri ini, bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menghasut warga agar ikut serta bersamamu," tukas Baginda Raja. Abu Nawas sempat terkejut dengan tuduhan Baginda Raja, tapi dalam hati ia juga merasa geli. Ada-ada saja Paduka Raja, dari mana ia dapat pikiran seperti itu, batin Abu Nawas. Dan tiba-tiba terbesit di benak Abu Nawas ingin mempermainkan Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, jika benar demikian, lalu apa yang akan Paduka lakukan?" tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, bukan main marahnya Baginda Raja. Ia sampai tidak dapat mengendalikan emosinya. Baginda Raja pun memerintahkan kepada prajurit untuk melucuti pakaian Abu Nawas dan menggantinya dengan baju kebesaran yang seperti dipakai oleh para menteri kerajaan, lengkap dengan atributnya. Baginda Raja sengaja melakukan ini sebagai ancaman kepada pejabat istana yang berani mengkhianati negerinya. Karena bagaimanapun juga, Abu Nawas termasuk orang lingkup istana, meskipun dia bukanlah seorang pejabat. Ikat kedua tangannya, arak dia keliling Baghdad agar ditonton orang-orang, lalu bawa dia ke tiang gantungan di lapangan untuk menjalani hukuman mati, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap beberapa prajurit melaksanakan perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mengenakan baju kebesaran dengan tangan terikat, ia langsung diseret untuk diarak keliling kota. Tapi saat hendak keluar dari pintu istana, datanglah penasehat kerajaan yang merupakan sahabat dekat Abu Nawas. Melihat keadaan Abu Nawas yang demikian, ia pun bertanya, "Kenapa denganmu Abu Nawas? Apa kesalahanmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Aku telah mengatakan kebenaran, makanya Paduka Raja memberiku hadiah baju kebesaran istana. Lihatlah, aku sekarang terlihat berwibawa seperti menteri-menteri yang lain." Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun akhirnya menyuruh beberapa prajurit untuk melepaskan Abu Nawas. "Saya lupa Abu Nawas belum sempat mendengar alasanmu karena keburu terbawa emosi. Sebenarnya apa sih yang kau bicarakan dengan mata-mata kerajaan lain?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas.
Oh itu, dia datang untuk minta nasihat saya. Dia bertanya, bagaimana caranya supaya negerinya menjadi makmur dan sentosa seperti negeri Baghdad, jawab Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun minta maaf dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang ke rumah. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Pasalnya, ia sedang dilanda masalah yang membuat dirinya tidak bisa tidur. Namun, masalah yang ia hadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat Baginda berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang ia hadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, saya perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Saya khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, saya baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," balas Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Sang penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Tapi karena Baginda Raja tidak mau berterus terang, sang penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Semakin hari, sikap Baginda semakin tertutup. Bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah satu menteri. Saya juga cemas melihat sikap Baginda belakangan ini. Saya sudah coba membujuknya supaya Baginda mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajahnya. Baginda memilih untuk menutup diri, timpal penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Abu Nawas lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap Baginda bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam. Malah ia meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke dalam kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan saya pulang. Saya akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, balas Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini.
Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan saya, anak kecil pun bisa," ujar Abu Nawas. "Kalau kamu memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya saya hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," balas Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Hingga akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam jarum sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana." "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu," jawab salah satu prajurit. "Rencana saya akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda masih sering mengurung diri Abu Nawas dan masih sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, saya dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum. Dan kamu bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Saya rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," titah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kamu telah menipu semua orang dan juga telah menipu saya," ucap Baginda Raja. "Saya tidak pernah menipu siapapun dan saya juga tidak pernah menipu Paduka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang saya maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Saya hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan saya Paduka," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tak percaya kalau saya bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum? Tapi setelah saya jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas.
Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari saat di dalam majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu, semua murid-muridnya diharap supaya datang tepat pada waktunya, karena ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu duhur. Singkat cerita, saat esok harinya, murid-murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata dari sekian muridnya ada 2 orang anak yang datang terlambat. Mereka datang menjelang waktu duhur, dikarenakan mereka bangun kesiangan. Sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat kesepakatan. Kalau ditanya Tuan Guru kenapa terlambat, kita jawab saja, keledai yang kita naiki kakinya pincang, jalannya lambat, jadi kita terlambat, usul salah satu dari mereka. Usulan tersebut langsung diiyakan oleh kawannya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. "Kenapa kalian terlambat?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang, jadi kami datang terlambat," jawab mereka berdua. "Waktunya sudah hampir habis, kalian tidak mungkin bisa ikut ujian," kata Abu Nawas. "Berilah kami kesempatan Tuan Guru, kami juga ingin ikut ujian," pinta kedua anak ini. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mulai berani berkata bohong. "Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian dikarenakan keledai yang kalian naiki kakinya pincang?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Guru, oleh sebab itulah kami terlambat," balas kedua muridnya. "Baiklah, besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan, tapi kalian tidak boleh terlambat lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, kedua muridnya ini pun merasa senang. Keesokan harinya, datanglah kedua murid ini ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua murid tersebut. Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika kedua murid ini membaca pertanyaannya, keringat dingin langsung keluar. Wajah mereka terlihat sangat panik, karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil atas pertanyaan tersebut, kedua murid ini jawabannya berbeda-beda. Murid pertama menjawab kaki sebelah kanan. Murid kedua menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya. "Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau kalian telah berbohong?" tanya Abu Nawas. Kedua muridnya lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai. Abu Nawas pun lalu menasehati, "Kalau kalian jujur dari awal, itu lebih baik. Saya tahu kalian pintar, apalagi dengan pelajaran agama, dan kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian jujur, tidak menutup kemungkinan kelak kalian akan menjadi ulama.
Percuma kalian pinter ilmu agama tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya, karena bohongnya seorang ulama bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur, kata Abu Nawas menasehati. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan pernah lagi berkata bohong dan berjanji akan selalu bersikap jujur. Kisah selanjutnya. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, kini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya," ujar Abu Nawas. "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," balas Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rizki?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Kita semua kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Rizki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar, niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," kata Abu Nawas menjelaskan. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rizki?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk mendapatkan rizki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha, timpal yang lain." Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas selalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja," usul Abu Nawas.
Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Hingga pada akhirnya saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa kurma ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Paduka, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri. Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat. Karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata mereka menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Dan saya melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.